MC-nya siapa? Mari belajar kebenaran Alkitab dengan konsep yang benar bersama konsep Cohen Serves People. Setiap Senin malam pukul 19.00 WIB, Anda dapat menyaksikan tayangan ini secara live di Facebook dan YouTube kami, Cohen Serves People. Jika ada pertanyaan, silakan komentar di kolom komentar yang tersedia. Mari bersama kami dalam acara diskusi Alkitab Live bersama konsep Cohen Serves People.
Shalom, selamat malam bagi kita semua, sahabat-sahabat konsep, baik yang ada di Zoom ini dan juga yang menonton di rumah lewat Facebook dan juga nantinya yang akan menonton di YouTube. Kita puji Tuhan boleh berjumpa kembali pada malam hari ini dalam program Belajar Bersama dengan konsep dan juga bersama hamba Tuhan Pendeta Pardusi. Baik, untuk memulai acara kita pada malam hari ini, kita akan berdoa yang akan diawali oleh hamba Tuhan Pendeta Adrian Kunis. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas berkat-Mu. Pada malam hari ini kami boleh bersama-sama di dalam kegiatan diskusi Alkitab bersama konsep. Tuhan akan berkati agar kegiatan ini dari awal hingga akhirnya dapat berjalan dengan baik. Khususnya Engkau akan berkati Pendeta Alexander Hetarihon yang akan menyampaikan. Biarlah Tuhan akan boleh memberkati sehingga pelajaran yang disampaikan semuanya sesuai seturut kehendak-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan karena kami sudah berdoa di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Amin. Baik, terima kasih Pendeta Muda Adrian Runesi. Baik, pada malam hari ini kita akan belajar tentang satu tema, pekabaran di dalam kitab Kejadian, dan pada malam hari ini adalah pelajaran yang terakhir untuk bulan ini, dan judul materi yang akan dibawakan oleh hamba Tuhan Pendeta Alexander Hetarihon, maksud Allah bagi umat pilihan berdasarkan buku Kejadian. Hamba Tuhan ini menggembalakan di jemaat Salatiga dan juga Patemon di daerah Jawa Tengah. Kita siapkan hati dan pikiran kita mendengarkan pelajaran kita dari hamba Tuhan Pendeta Muda Alexander Hetarihon. Dipersilakan. Baik, selamat malam rekan-rekan gembala dan juga selamat malam Sir. Terima kasih atas waktunya sudah boleh sama-sama kita bersama untuk berdiskusi Alkitab. Dan saya juga menyapa untuk seluruh sahabat-sahabat konsep yang kembali menyaksikan tayangan kami di dalam diskusi belajar Alkitab dengan satu tema yang kita telah pelajari dan tak terasa ini menjadi satu tema yang telah di akhir selesai. Kita boleh menyelesaikan bagaimana pekabaran-pekabaran dalam kitab Kejadian di buku Alkitab kita yang kita telah pelajari. Dan saat ini saya diberikan judul atau membawakan judul dengan satu tema yang sudah saya persiapkan sehubungan dengan materi saya yang boleh dibawakan, bahwa saya akan membawakan mengenai maksud Allah kepada umat pilihan. Ya. Maksud Allah kepada umat pilihan. Sebentar saya coba ambil share screen-nya. Yang kita akan pelajari pada malam hari ini sehubungan dengan buku Kejadian. Apakah sudah terlihat share screen saya? Pendeta Edwin? Sudah. Sudah ya. Terima kasih. Boleh diperbesar? Ya. Oke, sudah? Sudah. Ya. Oke. Maksud Allah bagi umat pilihan berdasarkan buku Kejadian. Latar belakang dari pembahasan saya yang saya bawakan, umat pilihan adalah tema kunci dalam buku Perjanjian Lama. Terkhusus dalam buku Kejadian, dan secara kitabiah menyampaikan maksud Allah bagi umat pilihannya. Dan ini telah diawali dengan konsep bagaimana sudah dibawakan oleh Pendeta Jeremy mengenai righteousness by faith atau pembenaran oleh iman yang diambil dari buku Kejadian, dan juga dilanjutkan oleh Pendeta Jimmy Huta Barat dan juga Pendeta Edwin. Bagaimana buku Kejadian ini membicarakan satu tema besar, bagaimana keselamatan bagi umat Tuhan. Nah, ketika keselamatan itu diberikan kepada umat Tuhan, maka ada maksud Allah kepada umat pilihan. Karena Tuhan memberikan satu pemahaman bahwa ada umat pilihan yang
diutus Tuhan secara spesifik untuk kita boleh pelajari. Dikatakan begini, ketika kita melihat ada sebuah kemurtatan yang diakibatkan oleh manusia, maka ada kemurtadan. Ini menuntut belas kasihan Tuhan untuk memelihara kembali umat pilihan Tuhan. Nah, dengan suatu konsep memberikan mereka janji, hak istimewa dan tanggung jawab dari sebuah perjanjian yang dilakukan. Hal ini bermaksud untuk menyampaikan kembali, memulihkan kembali konsep keselamatan yang Tuhan tawarkan kepada umat pilihan. Saya tidak perlu berbicara lagi mengenai kronologis mengenai umat pilihan karena sudah diceritakan oleh atau sudah disampaikan oleh pendeta muda Edwin Pasaribu ya, bagaimana umat pilihan diutus dan maksud umat pilihan itu ada di dunia ini. Tetapi pertanyaannya lebih spesifik yang saya akan boleh bahas. Yang pertama adalah mengapa harus mewarisi negeri Kanaan, umat pilihan itu ya, kita sudah sampai di konteks umat pilihan. Apakah rencana Tuhan menyuruh umat pilihan ke tanah Mesir? Dan yang terakhir apalah korelasi dari umat pilihan ini di masa yang mendatang. Jadi ada poinnya yang mau disampaikan di sana ya. Dan dilanjutkan, di dalam buku Kejadian kita membahas ada dua isu mengenai konsep umat pilihan ini. Saudara boleh buka di dalam buku Kejadian pasal 12 ayat 2 sampai 3. Dikatakan di sana bahwa umat pilihan dicatatkan pertama kali sebagai suatu umat yang dikhususkan oleh Allah dan mendapatkan suatu berkat. Nah, saudara boleh baca itu di zamannya Abraham ya. Poinnya adalah ketika umat pilihan itu dipilih oleh Tuhan, dikhususkan oleh Tuhan, maka mereka mendapatkan berkat daripada Tuhan. Yang pertama adalah umat pilihan ini akan menjadi besar. Yang kedua, umat ini mendapatkan berkat daripada Allah, segala kehidupannya dicukupkan. Yang ketiga adalah umat Tuhan atau umat pilihan ini semakin masyhurlah namanya. Jadi berbicara mengenai umat pilihan yang diberkati oleh Tuhan dari sebuah perjanjian yang Tuhan berikan kepada Abraham. Dan yang keempat adalah semua keturunan mereka menjadi berkat di kemudian hari. Oleh karena itu konsepnya dalam Kejadian 12 ayat 2 sampai 3 memunculkan suatu bangsa yang dipilih berkaitan melalui sorga yang dicurahkan. Jadi ada berkat yang sorga mau curahkan dan itu dikhususkan kepada umat pilihan. Dan lebih khusus siapa umat pilihan yang mau dimaksud adalah Kejadian 12 ayat 2 sampai 3. Itulah peristiwa bagaimana Allah memberikan kepada Abraham. Nah, pertanyaannya, kenapa mereka umat pilihan harus dikeluarkan padahal mereka yang sudah ada di Kanaan? Padahal mereka sudah ada di Kanaan. Yang pertama, ada dua isunya. Harus menunggu orang Amori belum steril atau orang Amori ini belum bisa dimurnikan karena masih ada orang Amori di situ karena janji Allah kepada umatnya harus umat Tuhan sendiri yang diberkati. Poinnya adalah orang Amori ini harus dibinasakan. Ini berdasarkan nubuatan di dalam buku Kejadian. Karena tidak bisalah janji ini diberikan di luar umat pilihan. Nah, itu. Nah, beberapa isu yang lain di dalam poin umat pilihan ini adalah 3 alasan Yakub akan disuruh keluar dari Kanaan. Yang pertama, nubuatan 400 tahun. Dan yang kedua adalah jumlah mereka belum cukup untuk menguasai Kanaan. Karena nanti ada perhitungannya mereka masih terlalu sedikit. Karena ya dilanjutkan negeri Kanaan saat itu tidak bisa menyediakan solusi agar keturunan Yakub bisa berkembang pesat lebih cepat, sementara Mesir memberi solusi agar keturunan Yakub bisa berkembang pesat. Nah, inilah isu yang terjadi kepada umat pilihan, bagaimana kita bisa memahami umat pilihan dikhususkan Allah. Mari kita lihat dalam strukturnya. Bahwa poinnya adalah ketika Abraham dipilih menjadi umat pilihan, itu dilanjutkan kepada Ishak dan dilanjutkan kepada Yakub. Dan setelah itu, maka Yakub mendapatkan berkat daripada Tuhan, diberkatilah anak-anaknya. Nah, inilah poin siklus daripada umat pilihan atau kelompok Tuhan itu dikhususkan, dipilih oleh Tuhan. Dan itu diasingkan oleh Tuhan menjadi satu pembawa misi pekabaran Tuhan.
Nah, di dalam buku Kejadian dan di akhir dari buku Kejadian itu yang paling cenderung condong untuk diceritakan adalah kisah daripada Yusuf. Dan kita tahu bahwa Yusuf pergi ke Mesir. Dalam bahasanya dia diusir oleh saudara-saudaranya, tapi ada misi khusus yang mau disampaikan yang Tuhan tujukan itu kepada Yusuf, sehingga Yusuf menjadi umat pilihan atau menjadi wakil umat pilihan Tuhan di zamannya itu. Nah, inilah siklusnya. Ketika kita berbicara mengenai berkat Tuhan yang diberikan oleh Abraham di tanah Kanaan, maka kita harus memahami terlebih dahulu bagaimana proses pewarisan. Kenapa harus Kanaan dan kenapa harus di tanah Kanaan? Mari kita lihat. Perjanjiannya ada dua pola yang ditawarkan di sini yang saya boleh sampaikan. Perjanjiannya pertamanya adalah Abraham mendapatkan janji daripada Allah, yaitu adalah Kejadian 15 ayat 9 sampai 21. Antara Allah dengan Abraham sehingga dia dinyatakan benar dan seluruh keturunannya mendapatkan berkat yang tadi telah disampaikan melalui dua isu tersebut. Janji Allah tanpa syarat untuk memberikan tanah. Ini menjadi sebuah simbolis kepada Abraham diberikan tanah Kanaan. Yang kedua, Abraham mendapatkan janji yang disebut itu pada waktu itu Abraham mempunyai syarat ketika mendapatkan janji itu adalah mengenai sunat. Ya, simbolnya sunat. Jadi ada dua janji. Tetapi yang lebih condong kepada peristiwa menjadi umat pilihan ini adalah yang saya mau bahas mengenai bagaimana Abraham ini mendapatkan satu tanah yang diwariskan kepadanya yang adalah Kanaan. Kita akan temukan jawabannya. Menurut SDA Bible Commentary, dikatakan tanah ini atau Kanaan. Dengan ini Tuhan menegaskan kembali janjinya tentang kepemilikan tanah. Untuk pertama kalinya, batas geografis tepat dari tanah perjanjian disebutkan. Untuk tujuan praktis, batasan ini direalisasikan pada masa pemerintahan Daud dan Salomo. Jadi ada satu tanah yang dikhususkan untuk Tuhan kepada umat pilihan. Menurut Gerhard von Rath mengatakan, pemanggilan Abraham memberikan janji tanah yang menjadi tanah pusaka Israel. Jadi tanah perjanjian Israel itu adalah Kanaan. Menurut beliau dalam bukunya di Old Testament Theology volume 1 dikatakan dalam pemilihan bangsa Israel menjadi suatu bangsa adalah suatu hal yang memiliki kerangka sebuah keselamatan terjadi di tanah Kanaan. Nah, menurut Barth dikatakan tanah Kanaan merupakan tujuan dari orang Israel setelah keluaran atau setelah peristiwa Exodus. Walaupun Allah menciptakan seluruh dunia, namun Allah telah menentukan suatu tanah yang khusus bagi orang yang khusus bagi keturunan Abraham, dikatakan. Menguatkan daripada kutipan di dalam buku Kejadian, yaitu tanah Kanaan. Dalam perjanjian lama, ada beberapa kali diungkapkan mengenai pemberian tanah ini. Seperti contohnya dalam kitab Yeskel. Konsep dari penggenapan dari semua perjanjian yang dinyatakan adalah Allah kepada bangsa Israel. Adalah berakar pada sebuah perjanjian Allah dengan Abraham. Nah, apa rencana Tuhan kepada umat pilihan ketika dia sudah mendapatkan janji? Tapi ada poinnya yang akan kita belajar ketika Kanaan sudah dikhususkan tanahnya kepada bangsa umat pilihan Tuhan, tetapi Tuhan menyuruh mereka suruh keluar lagi dari tanah Kanaan itu. Nah, ini yang menariknya dalam diskusi kita. Ketika rencana itu terjadi di Kanaan, sudah nyamanlah di Kanaan, tapi Tuhan menyuruh mereka dalam buku Kejadian 15 ayat 16. Nah, inilah yang menjadi titik poin dari pelajaran ini adalah, tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini dalam buku Kejadian. Sebab sebelum itu kedurjanan orang Amori itu belum genap. Nah, saudara-saudara bayangkan umat Tuhan yang dipilih sudah enak nyaman hidup di satu tanah, tapi disuruh keluar lagi sama Tuhan. Apa maksud Tuhan? Inilah yang akan kita pelajari. Maksud Tuhan kepada umat pilih. Nah, saya dapatkan dari penjelasan yang boleh diberikan oleh pendeta Pardosi waktu itu juga, dikatakan kepastian dari buku PP ya, dan dikatakan begini, kepastiannya jangan takut untuk pergi ke Mesir. Kalau kita lihat dalam ayatnya nanti kita akan sampaikan. Karena aku akan menjadikanmu bangsa yang besar di sana. Itu bermakna janji telah diberikan kepada Abraham, telah diberikan. Tentang keturunan yang tak terhitung banyaknya seperti bintang-bintang. Itu sudah dipatenkan untuk menjadi sebuah janji. Tetapi orang-orang yang dipilih itu telah bertambah. Tetapi perlahan-lahan. Nah, ini poinnya. Tadi kita boleh lihat isunya.
Yang kedua, dan tanah Kanaan sekarang tidak menawarkan ladang untuk perkembangan bangsa seperti yang telah diramalkan. Jadi perlu keluar. Nah, itu poinnya. Itu dimiliki oleh suku-suku kafir yang kuat, yang tidak akan disebut sampai generasi keempat. Jika keturunan Israel ada di sini untuk menjadi banyak orang, mereka harus mengusir penduduk negeri itu atau membubarkan diri dari di antara mereka. Nah, ini lebih jelas ya poinnya. Mengapa mereka harus pergi ke tanah Mesir? Yang pertama, menurut pengaturan ilahi, tidak dapat mereka lakukan. Dan jika mereka berbaur dengan orang Kanaan, makanya itu tidak nampak terjadi harus seperti itu. Kenapa? Karena Allah memberikan kekhususan untuk umat pilihan. Tidak boleh dicampur adukan. Mereka akan terancam, tergoda untuk menyembah berhala. Mesir bagaimanapun menawarkan kondisi yang diperlukan untuk pemenuhan tujuan ilahi ini. Atau maksud Tuhan itu ya. Satu bagian negara yang subur dan subur terbuka bagi mereka di sana. Memberikan setiap keuntungan untuk pertumbuhan mereka yang cepat ya, dan antipati yang harus mereka hadapi di Mesir karena pekerjaan mereka. Karena setiap gembala adalah kekejian bagi orang Mesir, akan memungkinkan mereka untuk tetap menjadi orang yang berbeda dan terpisah, dan dengan demikian akan menghalangi mereka dari partisipasi dalam penyembahan berhala di Mesir. Jadi dalam poinnya ini nanti saya akan bahas ketika mereka pergi ke tanah Mesir, mereka pun punya tempat khusus juga di Mesir. Sehingga mereka tidak tercemar di dalam melangsungkan mereka punya kehidupan secara biologis sampai pada waktunya mereka kembali lagi ke tanah Kanaan. Nah, kenapa harus tanah Kanaan? Tadi dikatakan, karena Allah menyiapkan kepada Abraham suatu berkat untuk keturunan di tanah tersebut. Jika keturunan Israel ada di sini untuk menjadi banyak orang, mereka harus mengusir penduduk negeri itu atau membubarkan diri di antara mereka. Kesimpulan yang saya tadi boleh sampaikan dalam kutipan itu ya supaya tidak bingung. Yang pertama, menurut pengaturan ilahi tidak dapat mereka lakukan, dan jika mereka berbaur dengan orang Kanaan, mereka akan terancam untuk menyembah berhala. Nah, SDA Bible Commentary mengatakan lebih lanjut. Pada generasi keempat, para komentator menerapkan 400 tahun dari ayat 13 ke waktu yang sebenarnya dihabiskan orang Ibrani, bahwa 4 generasi rata-rata masing-masing tepat 100 tahun. Tapi nampaknya ini tidak mungkin seperti itu. Nanti ada perhitungannya. Dikatakan lebih lanjut. Namun karena 400 dari ayat 13 harus mengacu pada waktunya Abraham. Jadi dihitungnya pada waktunya Abraham. Sampai keluaran dan waktunya sebenarnya dari Israel tinggal di Mesir hanya sekitar 215 tahun. Tidak ada perbedaan antara prediksi ini dan pemenuhannya. Jadi sama dia modelnya ya. Upaya menentukan panjang dari generasi berdasarkan Kejadian 15 nampaknya itu tidak dibenarkan karena akan mengalami kesalahan dalam sebuah perhitungan dan hasilnya pasti akan menyesatkan. Jadi poinnya adalah sejak Abraham dihitung ketika Abraham itu ada juga di Kanaan, belum pada waktu Abraham di Mesir. Bagaimana mungkin ini satu generasi atau kelompok orang pergi ke Mesir, 2 tinggal di sana dan keempat keluar. Nah ini agak sedikit rancu kalau kita memahami konsepnya dari sana. Nah, keturunan yang keempat sesuai dengan nubuatan yang tadi disampaikan akan kembali ke Kanaan. Yakub sudah tua pada waktu dia ada di tanah Mesir. Lewi, mari kita hitung dalam keturunan ini. Lewi dihitung sebagai generasi pertama, Kehat sebagai generasi kedua, Amram sebagai generasi ketiga, Musa sebagai generasi keempat. Jadi, nubuatan ini tergenapi dengan tepat. Ini memberikan alasan mengapa penggenapan janji Tuhan ditunda sampai begitu lama. Alasannya dosa orang Amori belum genap. Orang Amori dianggap sebagai wakil bangsa-bangsa di Kanaan. Jadi tidak diizinkan Tuhan untuk bercampur di sana ya, sesuai dengan pelajarannya. Sekalipun orang Amori sebagai reprobate atau orang yang ditentukan binasa, diberikan kesempatan juga untuk Tuhan bertobat. Makanya ada di-spend waktu untuk mereka, untuk Tuhan kasih, walaupun memang pada akhirnya mereka harus dibinasakan. Tidak ada untuk disuruh dipindahkan. Nah, dikatakan bahwa kalau dosa orang Amori sudah genap, maka pencapaian batasan atau maka Allah dengan adil bisa menghancurkan mereka dan lalu memberikan tanah mereka kepada Israel, dikembalikan lagi. Nah itu poinnya, sesuai dengan nubuatan. Nah inilah hal-hal yang lain untuk memahami bagaimana kejahatan orang Amori atau alasan-alasan yang mendasar keterlambatan nyata dalam pemenuhan janji ilahi. Yang pertama-tama, yang tadi disimpulkan bahwa belum benih Abraham ini adalah keturunan Abraham membutuhkan waktu untuk berkembang biak sehingga perlu ada di Mesir selain daripada nubuatan itu, dan Tuhan juga memberikan satu kasih karunia kepada orang-orang Amori walaupun nantinya akan dibinasakan
Dan dengan kata lain, orang Ibrani belum siap juga untuk memiliki tanah. Dan Tuhan juga belum siap untuk mengusir orang Amori. Nah, Kejadian 46 ayat 3 yang tadi disampaikan juga bahwa nasihat ilahi ini mengungkapkan fakta bahwa Yakub takut dia melakukan kesalahan dan dia menanyakan kepada Tuhan, kenapa? Apakah saya harus pergi? Kenapa saya harus pergi? Tetapi Tuhan menyatakan engkau harus pergi. Walaupun kita tahu bahwa Yakub pun belum mengetahui pada waktu utusan itu harus pergi. Tetapi bukti daripada rencana Allah kepada umat, bukti rencana Allah umat di Mesir adalah yang pertama, Yusuf dididik dalam keluarganya dengan penekanan hidup yang kudus. Kejadian 37 ayat 2 menyebabkan Yusuf adalah tipe pribadi yang memiliki kecerdasan moral. Yang kedua, Yusuf dididik oleh Allah di luar keluarganya melalui berbagai pengalaman hidup yang sangat berat. Dia dijual dan pada akhirnya kita tahu bahwa Yusuf punya satu pengalaman yang baik ketika dia menolak ajakan daripada istri Potifar di sana ya. Dan itu menjadi satu rencana khusus bahwa Allah memberikan satu fokus kepada umat pilihan dalam pekabarannya. Yusuf mengalami didikan yang lebih keras setelah difitnah dan harus masuk penjara. Namun berkat penyertaan Allah dia berhasil menjadi orang kepercayaan di penjara. Dan yang keempat, Yusuf mencapai puncak keberhasilan ketika dia dipandang satu-satu orang yang berakal budi dan bijaksana oleh Firaun. Ini kita bisa lihat poinnya pada waktu Yusuf bisa mengartikan mimpi daripada Firaun itu ya. Nah, inilah konsep bagaimana umat pilihan itu diutus dan inilah rencana Tuhan, rencana khusus. Nah, saya dapatkan ada bukti rencana yang lain bagi umat Tuhan di tanah Mesir. Yang pertama, menyelamatkan, meluputkan umat pilihan dari tanah Kanan yang mengalami kekeringan dan kelaparan yang hebat. Kalau saudara baca dalam buku Kejadian 47 ayat 4. Ini saya mau gali dalam rencana Allah. Walaupun rencana yang paling penting itu dalam poin yang Yusuf tadi ya. Yang kedua adalah Yakub Israel. Juga memberkati Efraim dan Manasye anaknya Yusuf sebagai keturunan yang akan mewarisi kembali ke negeri perjanjian Allah. Jadi pada waktu itu ada peristiwa-peristiwa penting yang perlu dicatatkan sebelum selesai buku Kejadian dituliskan ya. Nah, inilah poinnya. Ketika siklus bagaimana umat pilihan itu dijaga oleh Tuhan dan dilakukan sebuah konsep keselamatan di sana. Seperti guru mereka, Ellen White mengatakan, pengikut-pengikut Kristus dalam setiap zaman harus menjadi terang dunia. Juru selamat berkata, kota terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Gambaran ini menjadi satu gambaran, inilah yang Tuhan mau maksudkan. Supaya kita yang sekarang hidup melihat bahwa proses keselamatan itu terjadi. Inilah apa yang telah dilakukan Henokh, Nuh, Abraham, Yusuf, dan Musa. Inilah apa yang dimaksudkan Allah supaya yang dilakukan oleh bangsa di kemudian hari menjadi satu contoh bahwa ada umat pilihan yang diutus Allah. Nah, konsepnya di akhir zaman bahwa dari buku Kejadian ini, makna umat pilihan di masa yang akan datang itu mempunyai satu paket pembelajaran bagaimana Allah memberikan pelajaran yang membuat fokusnya kepada sebuah kebenaran oleh iman, penyembahan, dan iman itu sendiri. Nah, inilah yang masih kita lakukan dalam siklus memahami konsep dari pada buku Kejadian. Kebenaran oleh iman, bahwa kita tahu bahwa setiap perjalanan umat pilihan yang tadi telah saya sampaikan itu semua hanya kendali Tuhan. Yang kedua, Tuhan mau memulihkan sebuah penyembahan yang benar kepada umat pilihan, kepada umatnya yang telah ditebus. Yang ketiga adalah ujian dari sebuah iman itu akan menghasilkan sesuatu yang akan mendatangkan berkat kepada umat pilihan. Pembenaran oleh iman dalam hal ini umat Tuhan atau bangsa Israel mendapatkan kemurahan Tuhan, tidak ada usaha sedikit pun yang diberikan mereka, hanya karunia keselamatan menjadi bagian mereka. Dan dilanjutkan seperti saat ini, saya ambil dalam buku kutipannya, tidak ada yang lain yang perlu direnungkan dengan lebih sungguh-sungguh, diulang dengan lebih sering, atau dicamkan dengan lebih tegas dalam pemikiran setiap orang lebih daripada kemustahilan manusia yang telah jatuh untuk layak memiliki apapun melalui perbuatan baiknya sendiri yang terbaik sekalipun. Keselamatan adalah melalui iman di dalam Yesus Kristus. Nah, yang tadi penyembahan, 400 tahun lamanya umat pilihan Tuhan ditawan di tanah Mesir, mengakibatkan banyak sekali perubahan yang akan dialami termasuk dalam bentuk penyembahan kepada Tuhan. Tidak hanya itu saja, mereka akan mengalami perubahan yang mempengaruhi mereka hidup, baik sosial, pendidikan, kebiasaan, dan seterusnya. Bagaimana dengan kita yang hidup sekarang ini? Hal itu juga yang sama akan dilakukan.
Bagi umat Tuhan, pilihan yang sekarang ini hal yang sama juga yang mau dilakukan oleh setan, tetapi Tuhan mau merekonsiliasi lagi bahwa penyembahan harus kepada Tuhan. Dan iman, Nuh, Ibrahim, Ishak, Yakub, Yusuf, Musa, Bani Israel atau orang Israel, dan sang pelacur Rahab telah membuktikan iman mereka berkenan kepada Allah, bukan karena mereka pada waktu itu sudah suci kondisi rohaninya, melainkan karena mereka adalah umat Allah yang dipilih. Ini terbukti karena semua mereka itu kini masih beristirahat di dalam kubur. Dan kelompok anak dua darah yang kita bisa lihat dalam buku Matius pasal 25 dalam sidangnya, jemaat Laodikia pun mendapatkan suatu pemahaman yang sama sebagaimana iman yang perlu dijaga pada waktu mereka boleh hidup. Dan itu konsep yang sama juga ditawarkan dalam buku Kejadian. Karena di situ penekanannya juga memberikan sebuah iman yang teguh kepada Tuhan. Nah, kesimpulan yang saya bisa tawarkan dari pembahasan ini, yang pertama adalah Allah yang mempunyai rencana bagi umat pilihan sampai di masa mendatang. Yang kedua, menyatakan bahwa Allah pengendali atas rencana hidup umat pilihan dan keturunannya. Yang ketiga, menyatakan penggenapan umat Tuhan kepada masa yang telah ditentukan. 3, 4, menyatakan kepada umat Allah bahwa keselamatan ada di tangan Tuhan melalui kebenaran oleh iman yang tadi yang saya sampaikan. Yang kelima adalah karena Allah bermaksud menyediakan keselamatan bagi bangsa-bangsa sejak dunia dijadikan, bahkan sampai akhir dunia dijadikan. Jadi maksud Allah kepada umat pilihan untuk kita boleh pelajari pada malam hari ini, membantu kita memahami bahwa Tuhan mengendalikan semua apa yang terjadi di dunia ini. Tuhan memberkati kita. Baik, terima kasih Pendeta Alexander Hetarion yang sudah membawakan materinya tentang maksud Allah bagi umat pilihan berdasarkan buku Kejadian. Baik, bila mana ada pertanyaan dari kita hamba Tuhan yang ada di Zoom meeting ini dan juga sahabat konsep yang bersama-sama dengan kita di Zoom meeting ini ada Dr. Ida Bagus dan juga sahabat-sahabat konsep yang ada di Facebook, boleh memberikan pertanyaan melalui chat dan kita berikan kesempatan untuk mungkin pembicara untuk istirahat sebentar, baru nanti kita akan ikuti diskusi kita atau bila mana ada yang akan dipertanyakan yang ditambahkan. Ada pertanyaan yang masuk. Pada saat bangsa Israel tidak mengenal Yesus, apakah itu berarti maksud Tuhan bagi umat pilihan itu gagal? Nah, ini pertanyaan. Jadi kalau orang-orang Israel tidak mengenal Tuhan, maksudnya pada saat bangsa Israel tidak mengenal Yesus, apakah itu berarti maksud Tuhan bagi umat pilihan itu gagal? Bagaimana ini? Baik, terima kasih Pendeta Adrian. Jadi pada saat bangsa Israel tidak mengenal Yesus, apakah itu berarti maksud Tuhan bagi umat pilihan itu gagal? Ini pertanyaannya Pendeta Alexander. Mungkin boleh jawab. Jadi begini, saya mau memberikan penjelasan bahwa pada waktu bangsa Israel diberikan berkat oleh Tuhan, dan itu adalah maksud Tuhan kepada bangsa Israel, maka konsep inilah yang bangsa Israel perlu pahami. Nah, inilah yang akan mau disampaikan kepada orang-orang Israel supaya mereka belajar, mereka telah mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan. Nah, hal ini mereka perlu pahami dengan baik. Setelah itu, mereka akan mengerti proses dari perjalanan mereka hidup. Dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Khususnya kalau kita berbicara mengenai Abraham, pada waktu janji itu diberikan kepada Abraham, maka dengan otomatis mereka harus pahami konsep ini diberikan oleh mereka supaya mereka mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan yang adalah keselamatan. Nah, poinnya, tadi kalau kita baca dalam buku Kejadian pasal 46 itu, Yakub menanyakan, apakah saya benar ini harus pergi ke tanah Mesir Tuhan? Kan begitu bahasanya. Tapi Tuhan bilang, jangan takut.
engkau memang harus pergi karena aku akan melindungi kamu. Poinnya adalah mereka harus mendapatkan nubuatan yang tadi 400 tahun. Nah, hal ini dipelajari oleh mereka dan pada akhirnya mereka mengikuti karena Tuhan yang ada di di sisi mereka. Dan akhirnya mereka mengerti maksud Allah itu sendiri seiring dalam pelajarannya ketika mereka harus berpindah ke tanah Mesir. Di zamannya Abraham, dia juga pergi ke tanah Mesir, tapi itu oleh karena kelaparan, betul? Dia pergi dari tanah Kanaan ke Mesir itu karena kelaparan. Motifnya ada di sana bahwa ada sebuah mungkin ketakutan dan lain sebagainya, tetapi yang mau disampaikan di sini bahwa umat Allah harusnya, umat pilihan ini harusnya mengerti betul maksud Allah di sana. Jadi ketika dibilang mengenal, apakah bangsa Israel tidak mengenal Yesus sehingga maksud Tuhan gagal? Saya pikir di sana tidak lagi memperkenalkan siapa Yesus di sana, tetapi lagi memperkenalkan maksud Tuhan yang adalah keselamatan yang akan diberikan kepada umat pilihan itu, dan mereka mempunyai misi untuk membawa keselamatan itu, sehingga mereka akan lebih memahami ketika mereka mempraktekannya atau memberikan hidup mereka untuk diatur oleh Tuhan. Ya, begitu mungkin yang saya bisa tambahkan. Baik, terima kasih Pendeta Alexander Tarion. Mungkin ada tanggapan dari teman-teman pendeta muda sebelum nanti kita berdiskusi. Baik, kalau tidak ada, kita serahkan kepada pendeta Perdosi. Baik, selamat malam sahabat konsep dimanapun berada, dan terima kasih saudara-saudara sudah ikut dalam diskusi pelajaran malam hari ini, baik live YouTube, Facebook maupun nanti di YouTube ya. Jadi kita kronologiskan dulu pengalaman Abraham ini ya. Abraham ini dipilih Tuhan ya, dari tanah Ur Kasdim untuk satu maksud tertentu. Maksud itu ada di dalam Kejadian 12. Menjadikan Abraham ini menjadi bangsa yang besar, dan bangsa itu akan menjadi berkat bagi orang lain. Berkat itu bukan hanya terkait kepada berkat jasmani, tetapi berkat rohani atau keselamatan. Karena dari keturunan Abraham inilah, Abraham sebenarnya mempunyai banyak keturunan. Ya. Ada Ismail, ada Ishak, dan ada beberapa anak yang lain setelah kematian Sarah dari Ketura. Ya. Tetapi Allah menjanjikan kepada Abraham, anak satu-satunya yang didapatkan Abraham dari Sarah, itulah yang akan menjadi anak perjanjian, dan melalui keturunan Ishak itulah maka janji kepada Abraham itu akan dipenuhi, yaitu datangnya berkat kepada semua manusia. Dengan kata lain bahwa kedatangan juru selamat itu adalah untuk semua manusia, karena dikatakan Abraham itu akan menjadi berkat bagi banyak orang, ya, bukan hanya berkat bagi bangsa Israel, tapi menjadi berkat bagi banyak orang seluruh dunia, ya, yang mau menerima berkat itu. Ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya Tuhan untuk menolong supaya Abraham ini bisa menjadi seperti yang Tuhan nubuatkan. Kan dia perlu ditolong. Manusia itu kan tidak bisa memenuhi janji Tuhan kepada manusia oleh kekuatan manusia sendiri. Kan begitu memahaminya ya. Karena Tuhan yang kasih janji, maka harus Tuhan yang menolong manusia itu untuk memenuhi janji itu. Untuk memenuhi janji itu. Nah, oleh karena Abraham akan menjadi berkat bagi banyak bangsa, maka Allah harus mencarikan tempat di mana Abraham ini tinggal. Ya. Karena kan tidak bisa Abraham ini tinggal di awan-awan. Tinggal di laut. Bagaimana tinggal di laut mau jadi berkat bagi banyak orang? Kan tidak. Dia harus tinggal di satu tempat. Tempatnya di mana? Sementara Tuhan sudah meminta dia untuk keluar dari
tanah negerinya Ur Kasdim. Maka Abraham ini akan dipindahkan ke tanah Kanaan. Kalau saudara baca di Alkitab bahwa tanah Kanaan ini pada awalnya sudah beberapa kali Tuhan memindahkan orang ke tanah Kanaan itu. Bahkan penduduk Kanaan yang disimpulkan atau disebut sebagai orang Amori, yang di situ sebenarnya ada orang Yebus, ada orang Filistin, ya, dan lain sebagainya. Orang Filistin itu bukan penduduk asli tanah Kanaan kalau saudara baca Alkitab, tidak. Ya. Awalnya lah orang Kaftor, ya, orang Kaftor yang dipindahkan di Kanaan, lalu orang Kaftor ini dikeluarkan, didatangkanlah penduduk yang baru yang akhirnya disebut sebagai orang Filistin. Nah, ketika Abraham sudah dibawa masuk ke negeri Kanaan, maka ada tantangan-tantangan, kan, gitu ya. Ada kelaparan dan lain sebagainya, ya. Sampai masuk Ishak, ya, ada tantangan-tantangan juga. Sampai masuk Yakub, ada tantangan-tantangan juga. Ketiga generasi ini memang sudah berada di negeri Kanaan. Abraham, Ishak, dan Yakub. Tetapi mereka baru berada di negeri Kanaan, belum menguasai negeri Kanaan. Negeri Kanaan itu belum diserahkan oleh Tuhan kepada Abraham, belum diserahkan kepada Ishak, belum diserahkan kepada Yakub. Mengapa belum diserahkan? Oleh karena penduduk negeri Kanaan itu masih ada. Kalau diserahkan artinya tidak ada lagi orang di negeri Kanaan itu kecuali keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub. Nah, tadi dikatakan oleh pembicara kita bahwa setelah Abraham, Ishak, dan Yakub ada di negeri Kanaan, ternyata Tuhan mengizinkan Yakub itu untuk keluar lagi dari negeri Kanaan. Ya. Nah, mari kita lihat baik-baik, ya. Apa sih yang menarik dari negeri Kanaan ini? Coba saudara buka Alkitab saudara, ya. Pertama sekali ekspresi negeri Kanaan itu muncul dalam Keluaran 3 ayat 8. Ada yang boleh bantu baca? Keluaran 3 ayat 8. Keluaran 3 ayat 8. 8, demikianlah bunyi firman Tuhan. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Jadi Tuhan melihat bahwa negeri Kanaan ini adalah negeri yang makmur, yang bisa menolong Abraham, Ishak, Yakub, dan keturunannya untuk mendapatkan, untuk dipermudah menerima janji Tuhan menjadi bangsa yang besar dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan katakan dengan ekspresi negeri yang berlimpah apa? Susu dan apa? Madu, betul nggak? Ya, betul. Tapi kalau saudara baca dalam Bilangan pasal 16 ayat 13, ekspresi Israel muncul beda lagi. Bilangan 16 ayat 13. Boleh baca? Bilangan 16 ayat 13. Belum cukupkah bahwa engkau memimpin kami keluar dari satu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya untuk membiarkan kami mati di padang gurun, sehingga masih juga engkau menjadikan dirimu Tuhan atas kami? Baik. Bagaimana menurut Israel? Mana itu negeri yang penuh dengan susu dan madu itu? Mesir. Mesir. Jadi kebalik kan? Kenapa bagi Israel negeri Mesir itu sebagai negeri yang penuh susu dan madu? Ya karena mereka sudah menjadi bangsa yang besar di Mesir. Yang selama mereka di tanah Kanaan, yang waktu Yakub itu, mereka tidak bisa menjadi bangsa yang besar. Kalau saudara perhatikan, yang total keluar dari Kanaan ke Mesir itu hanya sekitar 70 orang. Bayangin, Yakub sudah tinggal sekian lama di Mesir dengan 13 anak, ya, 12 laki, 1 perempuan, itu cuman
menghasilkan 70 orang. Ya kan? Harusnya kan kalau 13 anak, satu anak 5 aja melahirkan anak 5, itu kan sudah berapa? 65 kan? Itu kalau hanya 5-10 tahun, ini kan sudah puluhan tahun, saudara. Ya, berarti negeri Kanaan ini tidak bisa menolong mereka menjadi bangsa yang besar. Ya, kenapa tidak bisa menolong mereka jadi bangsa yang besar? Karena mereka belum menguasai tanah Kanaan. Belum. Mereka itu masih penduduk numpang di tanah Kanaan. Karena penduduk asli masih ada. Sehingga ketika mereka dibawa keluar dari Mesir menghadapi banyak cobaan itu, maka mereka melihatnya kebalik. Negeri Mesir itu menjadi susu dan madu. Justru tanah Kanaan yang dibilang Tuhan sebagai negeri yang penuh susu dan madu, mereka tidak lihat, mereka tidak anggap. Nah, di sini masalah itu sekarang. Bagaimana Tuhan mau menolong umat yang dikeluarkan dari Mesir ini sebagai umat perjanjian, supaya bisa melihat bahwa janji yang kepada Abraham itu akan digenapi melalui bangsa yang dikeluarkan dari Mesir ini, dan jumlahnya waktu itu sudah banyak. Alkitab katakan sekitar 600.000 orang laki-laki saja, sehingga dengan bangsa yang sudah mulai besar ini, maka mereka sudah akan dapat betul-betul menguasai negeri Kanaan, dan negeri Kanaan itu akan dibersihkan dari penduduk-penduduk yang tadi dikatakan dalam Kejadian 15 ayat 16, bahwa kejahatan orang Amori itu harus ditunggu sampai 4 generasi. Sehingga kejahatan itu akan mencapai puncaknya dan orang Kanaan itu akan dibunuh. Jadi inilah maksud Tuhan kepada umat perjanjian ini. Umat perjanjian itu agar mereka boleh memahami janji Tuhan memang harus banyak mengalami ujian. Harus banyak mengalami pergumulan. Supaya saudara saya itu dapat memahami janji Tuhan. Terima kasih. Baik, Pak Pendeta Pardosi. Tadi kan disampaikan bahwa pada saat mereka sebelumnya di Kanaan, mereka kurang berkembang, sehingga harus ke Mesir supaya mereka berkembang semakin lebih banyak. Pertanyaan saya, apakah waktu di Mesir itu, waktu mereka jadi bertambah banyak itu, apakah karena hasil kawin campur atau tidak ada kawin campur dengan orang Mesir? Baik, terima kasih, pertanyaan baik sekali ya. Dalam catatan tidak ada kawin campur selama mereka di Mesir. Ya, Yusuf kawin campur, betul. Tetapi Yusuf itu menikah bukan dengan penyembah berhala, bukan. Anda boleh bayangkan enggak? Yusuf itu menolak istri Potifar ya. Perzinahan dia tolak. Tapi menikah dengan penyembah berhala mau kan? Nggak mungkin kan? Menurut saudara mungkin nggak? Halo? Apa suara saya masih terdengar? Enggak, Sir. Tidak mungkin. Nggak mungkin kan? Karena dia sudah menunjukkan imannya menolak godaan istri Potifar. Dia sudah menunjukkan imannya bersabar di penjara sekian tahun. Lah masa dia tiba-tiba menikah dengan perempuan penyembah berhala? Kan nggak mungkin. Berarti Yusuf itu menikah dengan seorang penyembah Tuhan. Tapi orang Mesir. Oke? Kalaupun ada percampuran kawin di Goshen, di mana orang Israel itu tinggal, pernikahan itu terjadi kepada yang penyembah Tuhan. Ya, karena memang belum ada aturan tentang menikah dengan non-Israel tidak diizinkan Tuhan. Belum ada aturannya, kan? Betul. Ya. Ishak itu kan tidak menikah dengan orang Israel. Ishak itu menikah dengan suku bangsa orang tuanya, ya kan? Ya. Lalu Yakub pun demikian. Yakub pun menikah dengan suku bangsa ibunya yang bukan Israel. Aturan untuk menikah tidak dengan wanita atau pria di luar Israel itu kan baru setelah zaman Musa. Ya. Jadi pernikahan yang terjadi antar Israel atau non-Israel di tanah Goshen itu, saya meyakini itu adalah pernikahan di dalam Israel sendiri atau dengan yang non-Israel tapi penyembah Tuhan.
Loh kalau gitu Pak Pendeta, di Israel itu ada penyembah Tuhan. Ya ada, buktinya Yusuf itu menikahi seorang wanita Firaun, wanita Israel wanita Mesir yang menyembah siapa? Yang menyembah Tuhan. Ya, jadi ada itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Pardusi atas tambahannya. Baik, pada saat ini ada satu lagi pertanyaan yang kita bisa diskusikan. Mohon pencerahan, sejak topik yang lalu atau sejak penciptaan, saya pribadi menyimpulkan bahwa tidak pernah Tuhan memiliki konsep keselamatan secara bangsa. Sejak semula, keselamatan itu selalu bersifat pribadi lepas pribadi. Bolehkah saya simpulkan bahwa rencana Tuhan tidak pernah gagal termasuk saat memilih Israel? Karena Yesus telah lahir dari jalur Israel. Dan umat pilihan sepanjang zaman tetap membawa kabar keselamatan bagi seluruh dunia. Jadi mungkin pertanyaannya pada hari ini, bisakah dijelaskan kembali bagaimana konsep umat pilihan ini dari sejak topik yang lalu dan bagaimana keselamatan itu sendiri? Mungkin itu. Silakan Pendeta Alexander Sekalian. Ya, jadi di dalam pemaparan ini yang dimaksudkan itu adalah bukan mengkhususkan keselamatan bagi umat Israel saja atau umat pilihan saja. Memang betul bahwa keselamatan ini kepada seluruh kita yang hidup pada waktu kita ada di dunia ini. Nah, tetapi untuk memaksudkan visi misi Allah itu, Tuhan perlu menggapai, mengutus satu kelompok yang kita percaya itu di kelompoknya Abraham dan keturunannya, si pembawa misi. Nah, untuk si pembawa misi ini punya kelompok khusus di sana. Tapi untuk keselamatan itu ya universal, tidak ada batasan di sana. Makanya salah satunya tadi yang saya kutip bahwa ada juga maksud Allah kepada bangsa orang Amori di sana. Kalau dia bertobat dan berbalik ya mereka dia selamat, begitu. Tetapi untuk menggenapi sebuah nubuatan bahwa orang Amori itu harus dibinasakan. Dan kekhususan kekhususan bagi umat pilihan ini adalah pembawa misi ini. Sehingga sampai tadi yang boleh disampaikan memang Yesus memang muncul dari keturunan Israel dan itu dibenarkan. Dan konsep itu tidak salah, konsep itu benar. Tetapi untuk menyatakan suatu maksud kepada umat pilihan ini, Tuhan perlu memilih satu kelompok atau satu tokoh dalam cerita Alkitab itu supaya terrealisasikanlah misi Tuhan yang memang tujuannya untuk menyelamatkan semua manusia. Mungkin begitu yang saya bisa sampaikan. Baik, terima kasih Pendeta Alexander Sekalian. Mungkin ada lagi pertanyaan dari teman-teman atau tanggapan? Ya, ini sebenarnya Baik, Dr. Ida Bagus hanya ingin memastikan saja ini ya. Karena memang sebenarnya keselamatan memang pribadi-pribadi. Ya. Maka dikatakan di sini, bolehkah saya simpulkan bahwa rencana Tuhan tidak pernah gagal, termasuk memilih Israel. Ya, tidak pernah gagal memang. Ya. Tuhan mau memilih siapa, melalui pribadi, melalui bangsa, melalui siapa saja, ya memang nggak pernah gagal Tuhan melakukan segala sesuatu yang Dia kehendaki, ya, sepanjang zaman. Bahkan kepada orang-orang yang Dia utus untuk membawa kabar keselamatan, sama seperti orang-orang dari Perjanjian Lama, ya. Jadi ini sebenarnya konsep yang dimiliki oleh dokter ini sudah tepat ya, sehingga dikatakan di atas tidak pernah Tuhan memiliki konsep keselamatan secara bangsa. Nah, tidak pernah Tuhan memiliki konsep keselamatan
secara bangsa. Ya, tetapi bangsa Tuhan tetapkan untuk menjadi jalur keselamatan. Ini pelajaran minggu lalu, ya. Ada jalur yang harus Tuhan buat dari satu orang lalu masuk kepada Israel dan nanti sampai kepada Yesus. Tetapi kita lihat sendiri, Israel itu banyak juga mereka yang nggak selamat, kan? Banyak juga mereka yang memberontak, ya. Nah, sekarang kita pun Israel rohani, banyak juga kita yang memberontak, banyak yang nggak selamat. Jadi memang masing-masing. Ya, tetapi Yesus lahir harus dari satu jalur keturunan yang sudah ditentukan oleh Tuhan sendiri. Demikian yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi yang saya dapatkan tadi bahwa keselamatan itu memang pribadi lepas pribadi. Tetapi untuk konsep umat pilihan, untuk jalur keselamatan seperti pembahasan kita minggu yang lalu, ada satu bangsa yang dikhususkan. Baik, mungkin ada pertanyaan lagi? Mungkin ada pertanyaan begini Pak Pendeta, mungkin nanti dijawabnya juga nggak usah disebut merek agama tertentu ya, tapi ini pertanyaan mungkin agak sensitif tapi penting supaya kita boleh ketahui. Pertanyaan saya adalah, kalau kita belajar dari pelajaran minggu lalu dan pelajaran yang sekarang ini, menyinggung bagaimana bahwa Tuhan memilih suatu bangsa tertentu, dan kita simpulkan Tuhan memilih keturunan dari Abraham, yaitu Sarah. Nah, sedangkan Tuhan tidak memakai keturunan Abraham yang dari Ketura ataupun dari Hagar. Ya. Kenapa Tuhan harus memilih keturunannya Sarah? Yang pertama. Lalu yang kedua, kenapa kok itu menjadi perdebatan hingga saat ini mengenai tentang hak sulung. Padahal kan sebenarnya Tuhan memilih keturunan Sarah itu juga pun sebagai jalur keselamatan. Bukan masalah soal harta dan ini semua. Tapi kenapa kok itu jadi diperdebatkan sampai saat ini? Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Adrian. Boleh Pendeta Alexander? Oh, sepertinya ada gangguan dengan Pendeta Alexander. Ada? Mungkin dari teman-teman pendeta muda yang menjawab pertanyaan Pendeta Adrian. Ya, bagaimana tadi pertanyaannya? Mungkin Oke, baik, saya ulangi. Ya, mungkin satu-satu dulu supaya teman-teman yang ada di Zoom bisa menanggapi satu-satu. Oke, baik. Kita tahu Tuhan itu kan memilih satu bangsa khusus untuk menjadi jalur keselamatan, yaitu Yesus. Dan kita tahu jalur keselamatan itu melalui dari keturunan Abraham, melalui istrinya Sarah. Oke, kenapa kok harus keturunan Sarah yang dipilih? Itu yang pertama. Dan yang kedua, kenapa kok sampai sekarang dari keturunan-keturunan yang lain ini kok seringkali komplain masalah soal hak kesulungan itu. Padahal kan kita tahu hak kesulungan itu pun diberikan hanya untuk sebagai jalur keselamatan. Bukan berbicara tentang bahwa kalau saya di jalur ini pasti saya nanti jadi punya banyak harta, kan bukan bicara itu sebenarnya kan. Tapi kenapa itu kok selalu diperdebatkan? Terima kasih. Nah, mungkin saya bisa membantu menjawab nomor satu ya, kenapa dari keturunan Abraham ya. Ya memang sudah itu yang ditentukan Tuhan dalam Kejadian pasal 12 ya, kalau kita baca ayat 3 kayak. Iya, maksudnya keturunan Abraham tapi kok harus dari Sarah? Kenapa enggak yang dari lain? Oh. Kenapa harus dari Sarah? Kenapa tidak dari Hagar atau Ketura, padahal Hagar yang duluan punya anak, yaitu Ismail gitu ya, pendeta ya. Lalu nanti ada anak kedua, yaitu yang bernama Ishak, dan juga yang lain-lain anak daripada Ketura ya. Mungkin bisa saya bantu jawab, yaitu bahwa Tuhan memang tidak melihat dari siapa yang sulung ya, baik itu Ismail, baik itu Ishak anak kedua, baik itu istri, baik itu istri kedua,
Nah, tetapi Tuhan melihat dari ya siapa yang dia rasa layak. Ya, banyak juga antara kita ini Tuhan rasa tidak layak untuk menjadi jalur di dalam membawa keselamatan, tetapi ada juga yang Tuhan rasa bisa untuk dia percayakan ya, tapi bukan berarti dua-dua atau yang satu tidak selamat. Nah, begitu ya. Ya, ini bukan masalah keselamatan, tapi Tuhan memang memilih dengan hak yang dia inginkan, baik itu dari keturunan kedua, baik itu dari istri yang keberapapun, itu adalah nikmat dan hak prerogatif Tuhan. Itu mungkin yang bisa saya tambahkan. Saya kembalikan kepada narasumber. Menurut saya mungkin sebelum Pendeta Alex, kenapa Sarah? Karena sudah jelas dari awal itu misi yang Tuhan berikan kepada Abraham pada saat itu sebagai posisi Sarah sebagai istrinya. Ya, jadi istri yang sah itu kan Sarah. Jadi hak kesulungan itu harus ada pada istri yang sah. Ya. Nah, kenapa ada istri Abraham yang lain itu kan inisiatif dari Sarah dan persetujuan dari Abraham. Ya sudah pasti Tuhan tidak akan memakai mereka sebagai bangsa pilihan. Tuhan kan mau jalur ini jalur yang valid dan resmi. Nah, kita kan lihat adanya kesalahan dari Sarah dan Abraham pada saat Sarah takut dia tidak punya anak, akhirnya dia kasih hambanya untuk menjadi jalur keturunan Abraham. Itu kan satu kesalahan. Sehingga menurut saya pertanyaannya kenapa dari keturunan Sarah? Karena dialah jalur ataupun istri yang sah dari Abraham, dan istri-istri Abraham yang lain itulah hal-hal yang menjadi kekeliruan dari keputusan-keputusan di keluarga Abraham. Dan tentunya kita sudah pelajari juga bahwa keputusan Sarah ini dan persetujuan Abraham ini jadi konsekuensi yang pahit dalam hubungan keluarga mereka. Ya, bayangkan Abraham juga mendapatkan konsekuensi yang lumayan tidak baik pada saat Ismail berkonflik dengan Ishak, ya, dan dia harus usir mereka ini, darah daging Abraham ini, untuk pergi, dan banyak konsekuensi dari dosa-dosa yang mereka lakukan karena melakukan kebijakan-kebijakan yang menurut mereka, ya. Nah, karena Tuhan kan sudah bilang melalui keturunanmu. Nah, itu Sarah itu di situ bahasanya, tidak ada yang lain. Mungkin karena itu. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Ari Depari. Mungkin sebelum yang lain menambahkan, saya tambahkan sedikit lagi apa yang ditambahkan oleh Pendeta Ari tadi. Kita bisa buka kitab kita dalam Kejadian 17 ayat 18 dan ayat yang 19, bagaimana perbincangan Abraham dengan Tuhan. Abraham menawarkan kepada Tuhan Ismail, tapi Tuhan katakan di ayat yang ke-19, tidak, melainkan istrimu Sarah yang akan melahirkan anak laki-laki. Jadi sudah jelas bahwa rencana Tuhan bagi jalur keselamatan itu harus dari Sarah, tidak dari yang lain. Jadi itu hak daripada Tuhan itu sendiri. Terima kasih. Berarti Pak Pendeta tadi kan jawabannya bahwa kalau dalam Kejadian 17 ayat 18 itu kan sebenarnya Abraham menawarkan sebagai seorang tua. Saya rasa Abraham ini orang tua yang baik dan juga bijaksana, tapi dia menawarkan kalau boleh Ismail lah jadi yang dipilih, jadi yang terpilih lah. Tapi Tuhan bilang tidak. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya berarti sebenarnya apa yang harus dilakukan oleh umat-umat Tuhan saat ini? Karena seringkali, mohon maaf, kita ini kadang-kadang di dunia, bukan hanya orang Kristen, bahkan di luar, ribut, oh kami ini keturunan yang sah begini, umat kami ini. Nah, apa yang harus kita lakukan? Dan kenapa kok itu jadi ribut terus? Padahal ini kan bukan bicara soal warisan harta gonogini, ini kan berbicara tentang bagaimana menjadi jalur keselamatan. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Jadi pertanyaan yang kedua ini ya, boleh dijawab Pendeta Alex? Ya, kalau memahami konsep yang tadi Pendeta Adrian sampaikan, artinya kita harus kembali dulu poinnya begini. Apakah saya benar-benar umat pilihan yang diutus Tuhan? Kan begitu. Sehingga kita memperdebatkan apakah saya benar umat pilihan. Jangan-jangan kita bukan umat pilihan, kan begitu.
Dan bagaimana kita bisa mengetahui kalau kita sedang dipilih, kan begitu toh? Nah, konsepnya untuk menjawab itu adalah semua kita punya kebebasan untuk dipilih oleh Tuhan sesuai dengan bagaimana kita bisa mempraktekkan kasih-Nya Tuhan itu. Dengan poinnya adalah memang kalau secara konsep Alkitabnya yang tadi sudah disampaikan oleh Pendeta Jimmy Huta Barat, tadi saya tangkap di sana ada kehendak Tuhan yang disampaikan di sana, yang disampaikan oleh Pendeta Ari, disampaikan tadi ada konsep memang Sarah lah istri yang sah, tadi yang disampaikan oleh Pendeta Edwin, sehingga muncullah pertanyaan dari Pendeta Adrian. Nah, dalam konsep mengetahui saya dipilih, ya dalam pengertiannya setiap kita punya hak untuk dipilih oleh Tuhan, dan sense untuk mengetahui kita dipilih atau tidak ya tergantung dari apa yang kita berikan kepada sesama kita itu, sehingga membuat kita mengetahui apakah kita menjadi utusan Tuhan atau enggak. Saya secara khusus gembala jemaat, contohnya begitu. Saya diutus untuk menggembalakan anggota saya, kan begitu. Dan saya memberitakan apa yang saya sedang dapatkan dalam mempelajari apa yang saya dapatkan di dalam Alkitab. Dan saya merasa bahwa itu saya perlu realisasikan kepada umat saya. Nah, pernyataan mencari siapa yang benar di sana, maka itu tidak akan terfikir, mungkin bisa jadi. Karena saya tidak memahami konsep bahwa saya adalah agama yang benar dan lain sebagainya. Cuman ketika apa yang saya ketahui itulah yang perlu saya realisasikan kepada umat-umat yang saya gembalakan di sana, sehingga kebenaran itu tersampaikan tanpa menganggap sebuah kebenaran saya yang paling benar itu akan membuat satu gerbang yang terpisah bagi masing-masing kita di sana, kan, untuk mengetahui apakah kita dibenarkan atau tidak. Toh bahwa yang terpenting di sini kan adalah sebuah keselamatan itu yang ditawarkan kepada setiap umat manusia. Ya walaupun kita percaya kita punya satu kebenaran yang baik yang untuk juga diberikan kepada orang lain. Nah, itu tugas kita lah. Artinya beban moral kita sendiri sebagai gembala jemaat secara pribadi. Contohnya begini, secara pandemi sekarang kita kan mempunyai tugas moral kepada mereka yang belum mendengar kebenaran. Nah, kita mau terlibat atau tidaknya di sana kan tergantung kita tetap dalam pilihan dipanggil menjadi utusan atau tidak. Nah, di sana kan kita bisa jawab sendiri. Dan itu hanya kita yang tahu sebenarnya. Kan begitu. Begitu mungkin Pendeta Adrian yang saya bisa sampaikan. Oke, baik. Terima kasih Pendeta. Baik, ada lagi yang lain? Baik, kalau tidak ada, kita persilakan Pendeta Fardosi memberikan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya ya. Jadi ketika Abraham mendapatkan Ismail, itu nama yang diberikan Abraham kepada Ismail karang-karangan Abraham sendiri itu. Tuhan gak ada kasih nama sama anak yang dilahirkan dari Hagar. Tapi ketika Ishak lahir, maka Abraham kasih nama itu atas perintah yang Tuhan berikan. Nama anak itu yang lahir Ishak. Jadi sudah jelas, mau 20 anak Abraham itu hanya satu yang dipilih Tuhan. Seandainya Abraham dengan Sarah itu punya 5 anak, ya cuma satu yang dipilih Tuhan. Karena tidak mungkin dari 5 anak keluar 5 juru selamat. Kan jadi bingung nanti kita ini nyari juru selamatnya yang mana. Juru selamat A atau B. Lalu saya tanya sama Pendeta Abigail, juru selamatmu yang mana? Aku yang B. Oh saya yang A, karena sama-sama keturunan Abraham juga. Kan gak mungkin. Hanya satu juru selamat. Berarti dari satu keturunan itulah terus dipelihara keturunannya sampai akhirnya tiba sang juru selamat. Ya kan? Nah, keselamatan itu tidak ada kolektif. Jadi karena keturunan Abraham pasti semua selamat. Gak ada itu. Keselamatan itu hubungan saudara pribadi dengan Tuhan. Tetapi si pembawa kabar keselamatan itu ada yang kolektif. Karena Allah itu menggunakan manusia untuk membawa kabar keselamatan. Allah tidak menggunakan malaikat untuk membawa kabar keselamatan kepada manusia. Tapi Allah menggunakan manusia membawa kabar keselamatan kepada manusia. Nah, inilah yang disebut dengan tugas secara kolektif.
tetapi keselamatan tidak kolektif. Nah, Israel sebagai tugas kolektif mereka sudah gagal. Secara bangsa sudah gagal secara kolektif membawa kabar keselamatan. Tetapi secara pribadi mereka tetap diizinkan Tuhan dan dipakai Tuhan untuk membawa kabar keselamatan. Itu sebabnya rasul-rasul bahkan sampai Paulus pun itu orang Yahudi yang dipakai Tuhan untuk membawa apa? Kabar keselamatan. Nah, aplikasinya bagi kita di zaman sekarang adalah dari mana saudara tahu bahwa saudara dipilih Tuhan? Ya saudara harus lewat ujian gitu. Abraham itu kan banyak ujian yang dia harus lewati sebelum dia itu betul-betul dinyatakan sebagai orang yang dipilih menjadi umat pilihan. Apa ujian terakhir Abraham? Ya, dia diuji untuk mempersembahkan anaknya yang tunggal itu. Itulah ujian terakhir Abraham. Dan sejak itu Tuhan tidak mau Abraham melakukan kesalahan lagi. Ya. Abraham dipilih, tapi dia melakukan kesalahan. Tetapi Tuhan tetap mau menggunakan Abraham. Itu sebabnya Abraham tidak boleh lagi melakukan kesalahan sejak peristiwa mengambil Hagar. Tidak boleh lagi. Nah, makanya ujian terakhirnya itu paling berat. Yaitu apakah dia lebih mencintai Tuhan atau lebih mencintai anak perjanjian. Ya. Nah, sejak peristiwa Kejadian 22 itulah, maka Tuhan melihat bahwa Abraham telah selesai dalam apa? Menunjukkan kesetiaannya yang lebih besar kepada Tuhan daripada kepada anak perjanjian. Ya. Makanya akhirnya dia layak disebut sebagai bapak orang apa? Percaya. Bapak orang beriman. Bapak segala bangsa. Dia layak disebut karena dia sudah tunjukkan. Nah, saudara-saudara, kita akan menjadi umat pilihan Tuhan kalau saudara melewati tahapan-tahapan itu. Ya, di awal saudara sudah disebut sebagai umat pilihan. Tetapi apakah saudara akan melewati tahapan-tahapan ujian itu, menang atau tidak? Ya, itu bergantung saudara. Ya, sampai akhirnya saudara akan lulus dan tidak ada ujian lagi. Ya. Kalau saudara baca di Alkitab setelah Kejadian 22, ada Abraham mengalami ujian lagi? Nggak ada lagi. Udah lempeng aja hidupnya. Sampai akhirnya meninggal dunia. Ya. Udah nggak ada lagi dia. Jadi akhirnya hidup kita akan lempeng aja terus. Karena kita sudah melewati ujian-ujian itu sampai ujian terakhir yang Tuhan lihat kita harus lewati sebelum kita akan akhirnya lurus bersama Tuhan. Ya, terima kasih banyak. Baik, terima kasih. Tidak terasa waktu kita sudah habis. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan closing statement dari Pendeta Alexander Tarion yang pertama dan nanti oleh Pendeta dipersilakan. Baik, saudara, di dalam closing statement yang saya boleh berikan bahwa maksud Tuhan kepada umat pilihan adalah Tuhan mempunyai satu misi kepada kita yang dipilih. Nah, sekarang Tuhan masih berikan kesempatan kepada kita ketika kita dipilih sebagaimana umat Tuhan, maka kita tahu apa yang perlu kita lakukan. Dari sebuah pemaparan yang tadi sudah boleh disampaikan, Tuhan memberikan perhatian bahkan sampai yang paling terkecil pun Tuhan sampaikan di sana. Apa yang dimaksudkan paling terkecil itu? Adalah Tuhan memperhitungkan keturunan. Dan kita bersyukur bahwa kita juga menjadi satu keturunan yang dipilih Tuhan. Oleh karena itu, di saat kita dipilih, saudara, apa yang kita bisa berikan kepada sesama kita atau kepada orang-orang yang kita temui, bahkan saudara kita, maka kita harus menjadi orang-orang yang punya sifat karakter yang Tuhan sudah mau sampaikan di sana, maka kita boleh memberikan suatu praktek yang baik ketika kita boleh dipilih oleh Tuhan. Sebagai seorang gembala, contohnya saya harus merepresentasikan gambar Tuhan, sifat Tuhan kepada
orang lain melalui saya. Dan sayalah dilayakkan menjadi seorang yang diutus, dipilih untuk menyatakan kebenaran itu. Nah, tugas yang sama juga untuk saudara semua yang nonton, yang boleh ada sama-sama bersama dengan kita sekarang. Saudara sekarang dipilih, entah apapun pekerjaan saudara, entah apapun saudara strata hidup saudara, maka saudara berhak mendapatkan pilihan-pilihan ini. Dan itu sudah dimandatkan kepada kita jika kita mengaku sebagai umat Kristen, punya tugas di sana, di mana Tuhan sedang menjalankan misinya. Dan biarlah misi yang kita dapatkan itu kita bisa jalankan di dalam hidup kita. Maka kita menjadi ahli waris Tuhan di sorga nanti. Itulah yang menjadi doa dan harapan kita semua. Tuhan memberkati. Baik, terima kasih. Ya. 1 bulan ini kita sudah belajar buku Kejadian. Ya. Buku Kejadian ini kalau saudara pahami baik-baik, disinilah dasar semua keimanan dari seluruh Alkitab. Di sini semua. Apa aja yang saudara mau tanya tentang dasar keimanan di seluruh Alkitab, itu ada di buku Kejadian. Tentang Yesus lahir, di buku Kejadian itu dasarnya ada. Tentang negeri Kanaan, di buku Kejadian itu dasarnya ada. Tentang bagaimana Allah memilih satu umat, di situ ada. Tentang korban, di situ ada. Tentang penciptaan, di situ sumbernya. Bukan lagi sekedar ada, tapi di situ apa? Sumbernya. Tentang dosa, bukan lagi ada, di situ awalnya dicatat. Jadi sangat penting untuk memahami kisah Kejadian ini dengan topik-topik yang kita sudah pelajari sampai akhir minggu keempat bulan Oktober ini, yang kita belajar tentang buku Kejadian, yang puncaknya itu adalah tentang apa? Umat pilihan. Ya. Umat pilihan ini menjadi konsep juga untuk akhir zaman. Bahwa Allah itu punya umat yang dia pilih khusus untuk membawa kabar keselamatan ini kepada orang lain. Tapi pada saat yang sama Allah juga mau membawa umat pilihan ini masuk bersama-sama ke Kanaan apa? Sorgawi. Nah, untuk menjadi umat pilihan itu dipilih Tuhan, bukan karena kebaikan saudara, bukan karena kelebihan saudara, tetapi itu adalah oleh karena kasih karunia Tuhan. Seperti Henok dipilih Tuhan itu karena kasih karunia, bukan karena kehebatan Henok. Di zaman Henok itu ada juga orang benar, ya. Tetapi Tuhan memilih Henok di antara orang-orang benar di zaman itu. Tuhan memilih Abraham di antara orang-orang benar di masa itu, ya, sebagai umat pilihannya. Nah, kita pun begitu. Ya, Gereja Masehi ke-7 dipilih Tuhan, ya, untuk membawa kabar keselamatan ini kepada dunia. Tetapi pada saat yang sama umat pilihan itu pun akan mengalami ujian-ujian. Ya. Bahkan harus mengembara untuk sekian waktu di Mesir, ya. Bahkan harus mengembara untuk sekian waktu di padang belantara supaya bisa dalam proses mengembara itu dimurnikan. Lalu masuk negeri apa? Kanaan. Kita pun begitu. Ada proses dimurnikan di dunia ini supaya bisa masuk ke dalam negeri apa? Kanaan. Dan proses itu Tuhan yang lakukan. Pemurnian itu Tuhan yang lakukan. Kita hanya mengikuti proses itu sambil tetap bertahan, berpegang teguh kepada Tuhan. Jadi jangan kita balik seperti ayat yang tadi saya baca. Tuhan katakan, aku akan membawa engkau ke negeri yang penuh susu dan madu. Israel katakan, kenapa kau bawa kami keluar dari negeri susu dan madu? Jadi kan kebalik ini. Ya. Jadi bagi Israel, Mesir itulah susu dan madu. Padahal Tuhan membawa ke negeri yang betul-betul susu dan madu. Dunia ini bukan negeri susu dan madu. Sorga itulah susu dan madu. Jadi jangan kita balik. Kenapa Tuhan kau bawa kami keluar dari negeri susu dan madu, yaitu dunia ini? Ini kan sudah kebalik namanya. Ya. Jadi bagi saudara-saudara pemirsa acara konsep ini di Facebook atau di YouTube,
Kalau saudara ingin memahami kebenaran-kebenaran di seluruh Alkitab, maka saudara perlu mendahului pemahaman itu dengan mempelajari, mendalami buku apa? Buku Kejadian. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati. Baik, terima kasih. Jadi sepanjang 1 bulan ini kita boleh terberkati lewat pekabaran dari kitab Kejadian. Begitu banyak dasar keimanan yang kita boleh dapatkan di buku Kejadian. Baik, kita akan tutup acara kita pada malam hari ini, dan kita ingatkan juga kepada sahabat-sahabat konsep dan juga hamba-hamba Tuhan yang sudah hadir pada malam hari ini. Kita akan belajar bertemu kembali di minggu yang akan datang dengan tema yang baru, yaitu pekabaran di kitab Keluaran. Jadi jangan sampai lupa, kita tetap belajar bersama pada hari Senin seperti ini jam 7 WIB dan juga jam 8 WITA di Kalimantan ataupun di daerah waktu Indonesia. Baik, kita akan tutup acara kita pada hari ini. Kita undang Pendeta Abigail pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami di surga, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Engkau adalah Allah yang baik, dan melalui firman Tuhan pada malam hari ini kami kembali diingatkan betapa besar kasih Tuhan melalui rencana penyelamatan melalui umat pilihan. Ya Allah di surga, biarlah ini bisa kami implementasikan dalam kehidupan kami saat ini. Agar kami sebagai umat-umat yang oleh karena kasih karunia Tuhan telah dipilih, kami dapat menjalankan tugas untuk mengabarkan kabar keselamatan bagi orang-orang ada di sekitar kami. Terlebih kami pun dapat menghidupkan kebenaran, sehingga kami tidak tertinggal ketika Engkau datang kedua kali. Kami percaya Tuhan bahwa negeri yang mulia yang Tuhan telah tetapkan lebih daripada sekedar dunia yang kami tinggal, di tempat kami tinggal pada saat ini. Ya Tuhan, inilah iman dan harapan kami. Oleh karena itu Tuhan, oleh karena kasih karunia Tuhan, kami belajar agar kami menerima dengan iman dan kami dilayakkan untuk memperoleh negeri yang Tuhan telah sediakan, yaitu kerajaan surga. Tuhan, Bapa di surga memberkati hamba-hamba Tuhan, Pendeta Muda Alex yang telah menyampaikan materi, Pendeta Pardosi yang telah membimbing, begitu juga dengan kami semua yang ada di Zoom meeting dan juga para pemirsa yang menyaksikan di Facebook maupun YouTube. Biarlah berkat Tuhan menjadi bagian kami, melalui firman Tuhan ini dapat menjadi berkat bagi kami semua, dan biarlah kembali nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Amin. Baik, sampai di sini acara kita. Sampai ketemu di minggu yang akan datang. Tuhan memberkati kita. Amin.